Senang sekali rasanya siang hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Kita akan belajar bareng tentang assessment dan nanti sedikit kita bahas tentang AI sehingga memudahkan Bapak Ibu dalam memproses pembelajaran, memudahkan Bapak Ibu dalam melakukan hal-hal yang mungkin selama ini menjadi berat ya, beban gitu, kayak administrasi dan lain sebagainya. Senang sekali rasanya kemarin mendengar cerita dari Bu Dias, dari Bu Irma gitu ya, yang mendampingi teman-teman belajar di daerah Cirebon, daerahnya di Ciledug gitu ya. Aku ketika pertama kali mendengar Ciledug itu kayak Tangerang gitu di daerah Ciledug. Ternyata Cirebon juga punya Ciledug gitu teman-teman semuanya. Baik teman-teman, langsung saja siang hari ini kita akan belajar tentang assessment. Izin saya untuk share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu semuanya. Baik, assessment yang berpihak pada murid. Mungkin kemarin juga Bu Irma sudah bahas satu dua kali assessment ya, tapi teknik assessmentnya kayak apa? Mungkin nanti harapannya sih banyak diskusi dengan teman-teman semuanya, sehingga di sesi hari ini kita bisa belajar banyak teman-teman semuanya dari diskusi itu. Baik, perkenalkan saya Rizky Ramadhani. Saat ini saya dipercaya sebagai Ketua Kampus Pemimpin Merdeka, lembaga yang menemani sekolah, pemimpin untuk menjadi ekosistem yang merdeka belajar. Dan saat ini saya juga mengembangkan sebuah platform namanya Jangan Jadi Guru dan membuat gerakan namanya Akademi Guru Influencer. Saya sering aktif juga di konten, teman-teman sering bikin konten. Teman-teman bisa ngunjungin atau pingin tahu apa yang saya lakukan, bisa di Instagram saya @rizky_rahmat ataupun Jangan Jadi Guru atau di Akademi Guru Influencer. Baik, teman-teman semuanya. Nah, ini di sesi hari ini, teman-teman, kita akan belajar atau mungkin kita coba akan refleksi bareng-bareng. Kita akan belajar konsepnya kayak apa gitu ya, dan semoga bisa sampai praktek ya, teman-teman, menyusun asesmen yang berpihak pada murid. Baik, mungkin saya langsung aja. Ini kalau kalau offline tuh apa offline ada kegiatannya kayak gini nih karena online kegiatannya saya akan ngajak Bapak Ibu kayak gini. Bapak Ibu silahkan nanti tuliskan angka 0 jika yang bagian kiri berarti yang bagian bisa apa. Bisa apa itu kiri berarti ya. Kalau yang nilai berapa itu ketikkan angka 5. Menurut Bapak Ibu, ya ini menurut Bapak Ibu, yang paling penting bagi murid itu bisa apa nilai berapa? Ya, kiri ketik angka 0 bisa apa, nilai berapa ketik angka 5 kanan ya. Silakan ketik di kolom chat teman-teman semuanya. Ini sebelum lebih lanjut ngomongin assessment, menurut teman-teman yang lebih penting bagi murid bisa apa atau nilai berapa? 0 jika bisa apa, 5 jika nilai berapa. Silakan ketik di kolom chat. Sesi kita akan interaktif teman-teman. Jadi oke, kebanyakan 0 ya. 0 ada enggak yang 5 teman-teman? Silakan bisa dicek ya. Oke, 0. Bisa apa atau nilai berapa? Ada nggak yang mau menyampaikan pendapatnya? Kenapa 0? Kenapa nggak nilai berapa? Bukannya nilai berapa itu selama ini yang kita sasar ya? Nilai berapa itu yang selama ini kita tuju ya? Kenapa bisa apa? Ya, silahkan Bapak Ibu semuanya apa namanya bisa raise hand bagi yang mau menyampaikan pendapat. Ada nggak yang mau menyampaikan pendapat? Silahkan kalau ada. Atau saya tunjuk nih dari yang sudah menuliskan. Ini kalau di kelas mungkin kalau nggak ada guru yang murid yang raise hand bisa ditunjuk dari gurunya gitu ya. Oke, saya ingin dengar jawaban dari Bu siapa ya? Bu Agni. Bu Agni bisa nggak open mic Bu Agni? Kenapa nulis 0 Bu Agni? Apakah bisa open mic Bu Agni? Oke. Kira-kira kenapa nulis angka 0? Kenapa bisa apa? Kenapa nggak nilai berapa? Bisa nggak open mic Bu Agni? Atau masih ada kendala kah? Silahkan jika bisa, bisa open mic. Saya ingin tahu terlebih dahulu kenapa jawabannya itu ya. Oke, masih ada kendala kah? Oke, bisa. Ya, Silahkan Bu Agni, kenapa 0?
Ya, kalau menurut saya yang penting untuk murid itu adalah bisa apa? Oke, sepertinya Bu Agni keluar ya. Oke, sepertinya terpencet teman-teman semuanya. Ada nggak yang lain yang akan menyampaikan? Saya coba deh dari yang udah ini. Bu siapa ini? Bu Monica, apakah bisa open mic Bu Monica? Silakan Bu Monica. Kenapa? Bentar. Aku eh, lihat yang ngechat dulu aja. Yang ngechat apakah Bu Monica? Oh ya, Bu Monica ngechat. Bu Monica silakan, apakah Halo. bisa open mic? Iya, siap. Ini siapa? Bu Agni ya? Atau Bu Monica? Tes? Iya, Silakan. iya Pak. Iya, Ya, ya gimana Ibu? Kenapa tadi alasannya? koneksinya kurang bagus. Baik. Kenapa bisa Iya, apa kalau Ibu? menurut saya, kenapa kita melihat murid itu, ya, yang pentingnya itu bisa apa, bukan nilainya berapa, karena di sini kita melihat ya bagaimana kemampuan murid, bagaimana eh, potensi yang dimiliki oleh murid itu, kita fokusnya ke sana. Oke. Potensi atau kompetensi yang dimiliki murid ya. Terutama kemarin mungkin kalau Bapak Ibu dengar dari Bu Irma, kompetensi murid itu kan ya dia bisa berkontribusi di masyarakat, dia bisa memanfaatkan ilmunya untuk kemaslahatan orang banyak gitu ya. Ya nggak sekedar hanya sebuah nilai ya teman-teman ya. Nilai kan hanya tanda, tapi tanda itu diaplikasikan lewat apa? Ya perilaku. Lewat apa yang dilakukan murid, yaitu bisa apa ini. Gitu. Yes, terima kasih teman-teman untuk jawabannya. Jadi ini mungkin untuk apa pondasi kita di awal. Sebenarnya tujuan dari apa yang kita lakukan apa sih? Apakah sekedar mendapat nilai atau murid bisa mendapatkan keterampilan tertentu gitu. Jadi ini atau kompetensi tertentu. Ya, jadi kita sepakat bareng bahwa tujuan kita jadi guru, tujuan kita jadi pendidik, tujuan kita ada di dunia pendidikan ini ya mengajak murid untuk memiliki kompetensi ya bermanfaat untuk sekitar, maslahat untuk orang banyak, bisa apa untuk sekitarnya teman-teman semuanya, nggak sekedar nilai. Ya kita sepakat akan itu ya. Yang kedua teman-teman semuanya, mana yang lebih penting? Nol jika peringkat, eh, 5 menciptakan ahli. Menurut teman-teman, pendidikan atau yang kita lakukan yang paling penting mana untuk murid? Apakah murid dapat peringkat atau murid jadi ahli? Jadi seorang yang ahli di bidang tertentu. Oke, silakan 5 jika menciptakan ahli, 0 jika peringkat. Silakan tulis di kolom eh, komentar teman-teman semuanya. Oke, ini 5, 5, 5. Oke, siap. Terima kasih teman-teman yang sudah menuliskan. Ada lagi yang sudah menuliskan? Oke, yes, terima kasih. Nah, sekarang saya ingin ngajak dari Pak Fahri. Pak Fahri bisa open mic nggak? Kenapa menciptakan ahli? Kenapa nggak peringkat Pak Fahri? Bisa open mic kah? Silakan Pak Fahri. Benar, Pak Fahri tadi. Apakah perlu di ini dulu? Oke, kenapa kita menciptakan ahli? Karena eh, yang sekarang kita lihat peringkat itu hanya menentukan nilai anak aja ketika dalam materi akademik, tetapi tidak menentukan bagaimana kompetensi anak itu bisa dicapai atau bisa terpenuhi. Oke, Anak hanya bisa mungkin secara akademik matematika bagus, tetapi dalam sosialnya, dalam interaksinya, dalam hal apapun keterampilannya itu kurang mm, diperhatikan. Makanya oke, menjadi sangat penting ketika dia bisa ciptakan dalam pembelajaran yang ia terima. oke, terima kasih. Ya, peringkat itu kayak tadi ya, kayak ya sekedar hanya tanda, tapi yang menjadi goal kita, indikator seseorang telah belajar, salah satunya dia telah terampil, dia menjadi ahli gitu ya. Dia ahli misalnya habis belajar tentang tajwid, belajar ahli dalam tajwid,
dia ahli misalnya belajar matematika, dia ahli mengkaitkan matematika dengan kehidupan, dia belajar bahasa, dia ahli dalam mengkontekstualisasikan keterampilan bahasa di misalnya di sosial medianya, kemudian dia bikin buku dan lain sebagainya. Gitu ya, teman-teman semuanya. Kita sepakat bahwa kalau aku lihat di kolom chat juga kebanyakan angka 5. Kita sepakat bahwa salah satu tujuan kita jadi guru ya agar murid tuh salah satunya bisa jadi ahli gitu ya teman-teman semuanya. Mastery gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menuliskan di kolom chat. Nah, sekarang saya akan ngajak teman-teman untuk ini langsung aja. Kita langsung saja, teman. Saya ingin ngajak teman-teman untuk melakukan refleksi terlebih dahulu. Kalau di situ teman-teman ada kertas ya, silahkan teman-teman ambil kertas terlebih dahulu, teman-teman semuanya. Ya, kertasnya bisa diambil terlebih dahulu, kemudian bikin kita akan menggunakan refleksi kalau bahasa Inggrisnya KWL gitu ya. No, kemudian want, kemudian L-nya itu learn ya, yang apa yang sudah dipelajari. Nah, silakan teman-teman ini kalau bahasa Indonesianya saya ubah menjadi SIP. Silakan bikin kotak terlebih dahulu, kotak SIP ya. Silakan ambil HVS atau buku atau apapun itu, bikin apa kotak seperti ini. Apa yang sudah ya sudah diketahui selama ini ya sudah diketahui, kemudian apa yang ingin, jadi dua yang akan diisi kita di awal teman-teman semuanya. Jadi yang akan kita isi di awal itu ada dua ini ya. Ini namanya assessment awal. Kalau teman-teman ngomongin tentang assessment, ini yang saya lakukan ini assessment awal. Tadi saya juga melakukan assessment awal, ini juga assessment awal gitu. Ya, silakan teman-teman bisa menuliskan terlebih dahulu bagian ini. Silakan bisa diisi yang menurut teman-teman ya, individu aja. Yang selama ini teman-teman ketahui tentang assessment itu apa? Silakan tuliskan teman-teman. Ya, silakan tuliskan yang sudah diketahui tentang assessment. Kemudian yang hari ini ingin teman-teman ketahui tentang assessment itu apa? Silakan bisa dituliskan teman-teman. Ya, di kertasnya teman-teman juga boleh. Ya, silakan bisa ditulis di situ. Nah, ini bagian yang sudah dipelajari, yang hari ini dipelajari, ngisinya nanti di akhir sesi, gitu ya. Apakah yang ingin itu terakomodir dalam sesi ini atau belum? Silakan bisa diisi dua tabel terlebih dahulu, Bapak Ibu semuanya, bagian yang sudah dan ingin, ya, dua itu dulu. Oke, saya berikan waktu sampai 13 lebih 22, 4 menit untuk mengisi dua kolom itu ya teman-teman semuanya. Oke, saya coba pakai ini, coba stopwatch, stopwatch online. Oke, 4 menit ya. Sorry, ini masih ada coret-coretannya. Saya hapus dulu coret-coretannya. Oke, silahkan. Ini berarti kayaknya udah 3 menit. Sorry. Timer. Oke. Oke, 3 menit ya, Bapak Ibu semuanya. Waktu untuk menuliskan bagian yang sudah dan bagian yang ingin diketahui. Oke, ini untuk tahu terlebih dahulu kira-kira teman-teman hari ini harapannya pingin belajarnya apa gitu ya, sehingga saya lebih tahu harapan teman-teman apa. Oke, kita silent dulu untuk teman-teman bisa fokus.
bagi yang ini jadi ada 3 yang ini ya teman-teman perlu isi. Sudah ingin 2 hal ini aja yang diisi, yang lainnya nanti. Yang bagian sudah dipelajari. Yang bukan kuning nanti teman-teman ya. Ya, 1 menit lagi. Oke, 22 menit lagi, 22 detik lagi. Ya, oke. Baik, waktunya telah habis. Kita akan ini ya teman-teman semuanya sebelum ada nggak yang pingin nyampein dulu yang sudah diketahui dan ingin ada nggak teman-teman boleh resen ada nggak atau saya tunjuk kayak silahkan Bapak Ibu semuanya ada yang mau menyampaikan. Oke saya coba tunjuk ya. Oke saya tunjuk siapa ya ini ya. Oke dari Bu Adinda. Bu Adinda. Bu Adinda, apakah bisa menyampaikan apa yang sudah dituliskannya? Silahkan. Oke, bisa diklik bagian mute-nya, mikrofonnya Bu Adinda. Udah menyala. Oke, sudah Bu. Halo, Apa Bu. yang Anda sudah ketahui tentang asesmen? Asesmen adalah pengumpulan informasi untuk mengetahui potensi, minat, serta bakat peserta didik. Yes, oke. Next, yang ingin apa Bu? Yang ingin dipelajari di hari ini? Nah, kalau untuk apa yang ingin Anda ketahui tentang asesmen, saya ingin tahu yang baik untuk yang Iya, tes kayaknya ke ini ya, ke mikrofonnya. Oke, bisa di mute. Nah, ini. Silakan Bu. eh, kalau yang inginnya, saya ingin mengetahui tentang alatnya Pak Oke. untuk mengasesmen siswa. Alatnya ya. Oke, sip. Thank you, Ibu. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah Bu Adinda dan teman-teman sudah menulis. Mungkin teman-teman juga bisa sambil tulis di kolom chat ya, biar saya tahu yang sudah diketahui apa, atau difoto juga boleh, dikirimkan juga boleh, atau dituliskan juga boleh ya, biar saya tahu sebagai narasumber siang hari ini sehingga bisa mengakomodir seperti keinginan teman-teman, terutama yang bagian ingin ya teman-teman semuanya. Baik, tadi salah satu yang diinginkan Bu Adinda itu kayak alat tools apa yang digunakan dalam melakukan assessment. Oke, baik teman-teman semuanya, saya mungkin akan lebih mundur terlebih dahulu karena yang saya lihat ya di banyak kesempatan ketika diberikan kesempatan untuk berbicara tentang assessment, banyak yang apa namanya masih miskonsepsi tentang assessment. Nah, saya akan mulai teman-teman semuanya ya akan mulai dari sebuah cerita. Nanti teman-teman silakan dari cerita ini teman-teman semuanya nanti silahkan bagi teman-teman dari cerita itu mana yang merupakan tujuan, mana yang merupakan kegiatan atau aktivitas gitu ya, mana yang merupakan assessment. Saya akan menceritakan sebuah analogi nanti teman-teman tebak terlebih dahulu. Oke, nanti tulis aja di kolom chat teman-teman biar semuanya tahu. Ceritanya gini, suatu hari ada seorang yang ingin membangun rumah namanya Pak Tarno.
ia ingin sekali membangun rumah yang minimalis. Ya, dan keinginannya itu selain minimalis, ternyata dia pingin bikin ruangan yang tepat guna gitu. Nggak sekedar nggak efektif gitu, yang tepat guna semuanya benar-benar efektif. Kemudian dia juga pingin karena berada di apa namanya daerah yang rawan gempa, dia pingin bikin rumah yang anti gempa. Nah, untuk memastikan keinginannya tercapai, teman-teman semuanya, hal pertama yang dilakukan Pak Tarno adalah memilih tukang atau orang yang akan membangun rumah ya, sehingga dia memiliki kompetensi, memiliki ilmu yang sesuai dengan kebutuhannya, teman-teman semuanya. Gitu. Ya bukan hanya tukang, mungkin dari arsitek, kontraktor gitu ya. Dia mencari itu, teman-teman semuanya. Dan kemudian dia juga memastikan bahan-bahan yang akan digunakan bisa berkualitas tinggi, teman-teman semuanya. Lalu proses membangun pun dimulai. Dimulai dari membuat pondasi, ya, ini yang dilakukan. Jadi setelah semuanya ready nih, dimulai dari membangun pondasi. Namun sebelum ke tahap selanjutnya yang lebih apa namanya maksimal gitu ya, Pak Tarno ngecek dulu ini apakah kekuatan pondasinya kuat atau memang belum sesuai dengan ilmu yang anti gempa itu, atau jangan-jangan apa masih belum kuat gitu. Ini yang dilakukan gitu. Dan dia meminta bantuan orang yang ahli gitu, teman-teman semuanya. Nah, setelah dirasa ini udah oke, si pondasinya baru proses membangun pun dilanjutkan, teman-teman semuanya. Ya, Pak Tarno selalu melihat proses pembangunannya untuk memastikan yang menjadi tujuannya tercapai, seperti dia ruang-ruangan yang dibangun sudah presisi atau belum, dia ngecek ya apakah sudah presisi atau belum, pintu dan jendela yang dipasang sudah terap atau belum, dan lain sebagainya. Menurut teman-teman ini jawab satu persatu aja ya. Di bagian ini mana yang merupakan tujuan? Kalau konteks di sekolah berarti tujuan pembelajaran. Ini mana yang merupakan tujuan? Silakan ketik di kolom chat, teman-teman. Mana yang merupakan tujuan dari aktivitas Pak Tarno ini? Ya, mana yang merupakan tujuan, teman-teman? Silahkan bisa dituliskan di kolom chat. Yang pertama dulu, mana yang merupakan tujuan? Ini nanti ke assessment terlebih dahulu sebelum kita ke yang lebih lanjut. Mana yang merupakan tujuan? Bangunan tepat guna dan kokoh serta anti gempa. Tujuan membangun rumah. Yes, tepat. Oke. Nah, siap. Kita coba lingkari ya teman-teman ya. Ini dari jawaban Pak Fahri, Bu Afifah, Bu Sifa. Kebanyakan adalah membangun rumah yang minimalis, anti gempa, dan lain sebagainya. Coba kita lingkari bareng-bareng teman-teman semuanya. Ya, jawaban teman-teman tadi, jawabannya kan ini ya. Membangun rumah ini, dari sini berarti. Ini adalah tujuan yang dituju. Nah, ini konteksnya. Kalau dalam pembelajaran, ini adalah tujuan pembelajarannya. Nah, menurut teman-teman, aktivitas atau kegiatan pembelajarannya apa, teman-teman? Aktivitas atau kegiatan pembelajarannya apa? Silakan bisa dituliskan di kolom chat. Aktivitas atau pembelajarannya apa aja? Silakan bisa dituliskan di kolom chat, teman-teman semuanya. Ini tujuannya udah bagus semuanya, udah betul semuanya, teman-teman semuanya. Aktivitasnya apa nih? Nih bener nih, Bu Siti, Bu Nuni, Bu Agni, Pak Andika, Bu Adinda, semuanya udah oke, udah bagus. Tujuannya itu. Aktivitasnya apa, teman-teman? Aktivitasnya apa? Aktivitasnya jelas ya, Bu. Aktivitasnya adalah, oke, silakan. Saya sambil nunggu ya. Setelah aktivitas ke assessment. Aktivitasnya apa? Kalau dalam cerita ini, aktivitasnya adalah menontrol. Apa ini menontrol? Yang lain teman-teman silahkan. Apa aktivitas di cerita saya tadi? Proses membuat fondasi bangunan dan sebagainya. Yes, oke. Membangun fondasi ya. Aktivitasnya adalah membangun ya. Aktivitasnya dari bikin fondasi, menerapkan
membangun setiap jengkal rumah gitu. Itu aktivitas ya teman-teman semuanya. Saya coba lingkari aktivitasnya teman-teman. Aktivitasnya ini membuat fondasi gitu ya. Ini aktivitas, kemudian proses membangun pun dimulai. Ini juga aktivitas, ya. Kemudian ya ini banyak yang aktivitas lah, memastikan jendela dan lain sebagainya. Nah, menurut teman-teman, asesmennya ada nggak di sini? Ada nggak asesmennya teman-teman? Menurut teman-teman, asesmennya apa teman-teman? Oke, apa? Silahkan bisa disampaikan. Asesmennya apa? Silahkan teman-teman semuanya. Ada banyak sebenarnya asesmen di sini. Kayaknya ya. Tapi kalau menurut teman-teman ada berapa nih? Asesmen. Oke. Mengecek kekuatan pondasi. Mengecek kekuatan pondasi. Yes. Ya. Oke. Ini ada yang lain. Nanti saya coba lingkari. Paragraf 4, 1, 2, 3, 4. Memastikan tujuannya tercapai seperti oke, memastikan. Memilih tukang dan mengecek fondasi. Yes, ya ini udah disebutkan semuanya. Benar tuh, memilih tukang. Kayak ini ya. Dari sini sebenarnya teman-teman, memilih tukang. Ini nih assessment memilih. Memastikan ada kata-kata memastikan. Ya, memilih tukang. Ini ya mengakses mana tukang yang sesuai gitu kan. Ngecek. Kemudian ini juga yang terakhir ya, memastikan lagi di bagian ini apakah semuanya sudah sampai tujuan ini. Ya, gitu. Nah, bayangin teman-teman semuanya, ini bayangin ya. Kalau di aktivitas ini Pak Tarno nggak melakukan assessment, apa yang terjadi? Ya udah sana bikin rumahnya, dia nggak ngecek siapa tukangnya, dia nggak ngecek bagaimana pondasinya, dia nggak ngecek apa namanya bahan-bahannya kayak apa, kualitasnya, dia nggak ngecek bagaimana pintunya. Yang terjadi apa teman-teman? Kalau asesmen nggak dijalankan sama Pak Tarno dan tim, yang terjadi apa teman-teman? Nanti rungkat. Yes, benar. Ada lagi nggak teman-teman semuanya? Bangunannya tidak kuat, amburadul. Yes. Ada lagi nggak teman-teman? Ada yang mau raise hand, menyampaikan juga boleh. Di mikrofon juga boleh. Ya, selain di kolom chat. Ada nggak teman-teman? Tadi rungkat, bangunannya amburadul. Bahkan mungkin bisa lebih rugi gitu ya. Tiba-tiba tidak sesuai dengan tujuan awal. Yes, tidak sesuai dengan tujuan awal. Bangunannya tidak tahan gempa gitu ya. Tidak sesuai dengan tujuan awal. Bangunnya tidak kuat dan lain sebagainya. Nah, mungkin teman-teman dari analogi ini udah punya bayangan seberapa penting asesmen itu. Nah, bangunnya tidak kokoh dan rapuh gitu ya. Nah, sayangnya teman-teman, kita tahu bahwa kalau teman-teman lihat dari proses membuat asesmen ini atau membuat rumah ini, asesmen bahkan dilakukan sejak awal. Awal, tengah, dan mungkin akhir. Itu yang dilakukan saat bikin rumah. Bayangin kalau si Pak Tarno melakukan asesmennya tuh hanya di akhir. Apa yang terjadi? Ngesesnya dia hanya di akhir. Ngecek rumahnya udah oke atau belumnya itu di akhir. Di awal nggak ngecek tukangnya, nggak ngecek bahan bangunannya, nggak ngecek pondasinya, nggak ngecek bagaimana temboknya, nggak ngecek bagaimana lantainya di awal gitu ya. Setiap pemasangan itu nggak ngecek apa yang terjadi ketika di akhir. Bisa aja Pak Tarno marah-marahnya di akhir. Nah ini gimana? Gini, rumahnya nggak sesuai. Saya kan pinginnya gini, 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 gini gitu. Nah kalau dari sini udah kelihatan nggak tujuan asesmen apa? Nah ini yang selama ini sebenarnya kita lakukan juga. Ya, asesmen itu kita hanya lakukan di akhir teman-teman semuanya, yaitu sumatif. Padahal asesmen yang selama dari awal, selama proses pembelajaran itu penting banget teman-teman semuanya. Ya, kalau dilihat dari analogi ini pentingnya asesmen. Sayangnya, selama ini asesmen yang dilakukan tuh hanya di akhir, di ujungnya. Yang terjadi ya kayak gitu. Nah, untuk apa sih sebenarnya asesmen itu untuk ini, teman-teman? Ini segitiga, asesmen dan pembelajaran gitu. Saya coba jelaskan terlebih dahulu hubungan antar ini semuanya gitu ya. Jadi yang pertama, untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran itu tercapai, ya, kita menggunakan apa? Asesmen. Nah,
Kita menggunakan assessment, apakah tujuannya tercapai? Ya, kita juga akan mengetahui apakah efektivitas sebuah kegiatan pembelajaran mencapai tujuan itu, apakah efektif dengan apa? Ya dengan assessment, teman-teman semuanya. Ya, tidak lain dan tidak bukan, yaitu dengan assessment. Jadi assessment itu tuh penting banget untuk ngecek apakah tujuannya tercapai, apakah kegiatannya efektif, itu salah satunya dengan assessment. Jadi tugas assessment itu untuk memotret ya input, proses, dan output teman-teman semuanya. Ini. Namun sayangnya orang banyak menganggap selama ini assessment tuh kayak sekedar hanya penilaian teman-teman semuanya, judging gitu. Di akhir murid gini, murid nilainya A, murid nilainya B, murid nilainya C. Padahal ketika assessment itu digunakan sama pembelajaran itu saling berkaitan gitu ya, semenjak awal sampai akhir, itu assessment gunanya, luar biasa banget. Makanya mungkin, di buku Kurikulum Merdeka judulnya buku assessment dan pembelajaran, enggak assessment sendiri, pembelajaran sendiri. Assessment dan pembelajaran itu satu kesatuan teman-teman semuanya. Dari assessment, kita bisa merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Dari assessment yang di akhir kita bisa di tengah-tengah selama proses pembelajaran, kita bisa tahu apakah pembelajaran kita sudah efektif atau belum. Itu teman-teman semuanya ya. Jadi assessment itu nggak sekedar alat untuk yang dilakukan di akhir gitu ya, yaitu, assessment sumatif, tapi dilakukan selama proses awal pembelajaran juga penting teman-teman semuanya. Ya, dari melakukan assessment kita tahu murid yang diajar kayak apa, dari assessment yang dilakukan, kita tahu apakah proses pembelajaran kita sudah berdampak atau murid atau belum. Dari assessment kita tahu bahwa muridnya sudah sampai ke tujuan pembelajaran atau belum. Ini input, proses, dan output teman-teman semuanya. Sayangnya miskonsepsinya hanya akhirnya saja ya, output saja yang kita sasar teman-teman semuanya. Oke, ini teori. Saya akan langsung ke studi kasus deh, agar teman-teman punya bayangan tentang assessment gitu ya. Saya akan mulai dari cerita 3 orang guru teman-teman semuanya. Jadi 3 orang guru yang menggunakan assessment yang berbeda-beda. Oke, nanti teman-teman langsung tuliskan aja jawabannya di kolom komentar, nanti ada pertanyaan. Jadi yang pertama, ada seorang guru bernama Guru Diah. Guru dia ini tuh guru yang memiliki misi yang mulia sebagai guru. Dia visinya mulia, teman-teman, sebagai guru. Dia ingin anak-anak paham dengan apa yang ia ajarkan. Di kelas, ia meminta anak-anak membaca buku paket yang sudah dibagikan sebelumnya. Ia beri waktu 10 menit untuk membaca buku. Ya, jadi si guru dia itu minta anak-anak silakan baca buku waktunya 10 menit. Tapi ternyata ada anak yang ngerasa nggak cukup waktunya 10 menit. Bu, waktunya kayaknya kalau 10 menit itu nggak cukup, Bu. Gimana kalau lebih, Bu? Ini panjang loh, Bu, bacaannya. Tapi Bu dia itu tetap ada pendiriannya, nggak bisa. Nah, ini kalau lebih dari 10 menit, ya, waktumu nanti yang lainnya nggak bisa dikejar gitu. Kata Budia gitu. Akhirnya setelah 10 menit selesai, Budia setelah anak-anak baca buku menjelasin konsep di papan tulis teman-teman semuanya gitu. Konsep yang akan diajarkan. Di akhir pembelajaran, akhirnya guru dia tuh langsung ngasih tugas ke anak-anak. Anak-anak silahkan bikin rangkuman bacaan. Jadi Budiah salah satu tugas yang diberikan ya sebagai tugas akhirnya tujuan pembelajaran itu minta anak-anak bikin rangkuman teman-teman semuanya. Kemudian guru dia juga bikin ketentuan rangkumannya gitu. Anak-anak minimal rangkumannya itu tidak boleh kurang dari 1 halaman. Ya, minimal 1 halaman kertas folio gitu kata Budia. Ya, kemudian disampaikan ke anak-anak. Tapi ada anak yang tidak setuju, Bu. Kalau saya tugasnya rangkuman itu saya bikin dalam bentuk komik, dalam bentuk infografis, boleh nggak, Bu? Yang nggak berupa tulisan. Bu dia bilang,
Ya, sayang sekali, Nak. Ini tuh bukan pelajaran seni. Jadi nggak boleh ya. Biar kamu juga terbiasa menulis. Katanya kayak gitu, kata Budiah. Padahal di menuju tujuan pembelajarannya tuh nggak harus apa namanya tulisan gitu teman-teman semuanya. Ya. Kemudian Budiah juga ngasih apresiasi bagi yang rangkumannya baik itu akan dapat hadiah. Jika telah pengirimin tugas akan dapat hukuman teman-teman semuanya. Yaitu tambahan tugas merangkum. Kalau teman-teman sebagai murid yang diajar oleh guru dia, perasaannya gimana? Silakan tulis di kolom chat. Kalau diajar oleh guru A, guru kayak gini teman-teman semuanya, ya. Kalau teman-teman diajar oleh guru dia, gimana perasaannya nih? Oke, Bu Widya Ningsih tertekan. Yang lain silakan teman-teman semuanya. Kalau teman-teman diajar oleh guru A, kayak guru dia, gimana? Kecewa, terpatahkan, membosankan, tertekan, jengkel, tidak nyaman. Oke. Yang lain jenuh. Oke, terpaksa. Kreativitas terbatas, tidak suka, tidak nyaman. Oke. Siap. Ini ada juga yang benci belajar, tidak bebas berpendapat. Loh, banyak banget yang menuliskan jawabannya ya. Boleh nggak satu aja yang menyampaikan pendapat? Bu Ajeng, bisa open mic nggak Bu Ajeng ya? Bisakah open mic Bu Ajeng? Silahkan. Bisa menyampaikan pendapatnya. Kenapa tadi Ibu jawabnya apa namanya jenuh, tertekan, membosankan? Bisa nggak Bu Ajeng? Bisa open mic menyampaikan jawabannya? Silahkan. Jika memungkinkan untuk open mic, bisa open mic dan menyampaikan jawabannya. Baik, Pak. Karena pembelajarannya hanya terkesan monoton dan harus mengikuti keinginan guru. Anak murid tidak bisa bebas untuk berekspresi, Oke. Jadi karena sehingga semuanya pembelajaran diatur hanya oleh terbatas guru ya. dengan keinginan guru, dan jika tidak sesuai dengan guru, maka dia akan kena masalah. Iya, oke. Jadi semuanya harus ikut perintah guru gitu ya, kalau di kelasnya milik guru. Oke, siap. Terima kasih Bu Ajeng yang telah menyampaikan pendapatnya. Baik, ya. Oke, ini juga beberapa bosan tidak. Yes, setuju teman-teman semuanya. Nanti kita bahas ya, kenapa Bu dia seperti itu. Oke, berikutnya teman-teman semuanya silahkan nanti juga jawab. Bisa langsung jawab aja ya di kolom chat kalau gurunya kayak guru Ari gimana nih. Jadi guru Ari ini adalah guru SMA yang dikenal menyenangkan. Orangnya tuh menyenangkan. Kelasnya dikenal sebagai kelas yang seru dan selalu aktif. Murid-muridnya aktif di kelasnya, gerak sana sini, seru seru sekali teman-teman semuanya. Hari ini di kelasnya, jadi guru Ari itu telah menyiapkan sebuah lagu ya tentang sistem pencernaan dengan nada balonku ada 5. Jadi dia udah bikin lagu na 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 tapi tentang sistem pencernaan teman-teman. Agar murid-muridnya mudah untuk menghafal tentang sistem pencernaan. Ini yang dilakukan oleh guru Ari teman-teman semuanya. Dan kemudian agar lebih seru, si guru Ari ini memadukan dengan gerak-gerakan tubuh, ya sehingga kayak misalnya sistem pencernaan nanti bisa sambil gerak-gerak lah gitu teman-teman semuanya, gerak dan lagu, agar anak-anak aktif dalam bergerak-gerak. Nah, aktivitasnya ini atau pembelajarannya ini teman-teman gerak dan menyanyi ini terinspirasi dari teman pelatihannya yang seorang guru PAUD teman-teman semuanya. Setelah kegiatan menghafal sistem pencernaan melalui gerak dan lagu selesai, ia kemudian agar aktivitasnya seru menyelipkan beberapa ice breaking yang seru di setiap aktivitasnya. Di akhir pembelajaran, untuk mengukur pemahaman murid, ia mengajak murid untuk menjawab soal-soal yang sudah ia buat menggunakan aplikasi. Jadi dia sudah bikin soal-soal hafalan ya, pilihan ganda yang dimasukkan ke aplikasi. Kemudian dia minta murid untuk ngerjain bareng-bareng, lalu di situ langsung kelihatan hasilnya A, B, C, D, E gitu. Yang murid yang
peringkat 1 siapa, 2 siapa, sampai terakhir siapa teman-teman semuanya. Jadi leaderboardnya kelihatan. Ditampilin semuanya dari peringkat 1 peringkat terakhir. Yang peringkatnya atas dapat hadiah gitu teman-teman semuanya, dapat apresiasi. Setelah kegiatan itu Guru Ari langsung pindah materi teman-teman semuanya. Setelah tahu bahwa setelah melakukan asesmen di akhir itu melalui aplikasi Quizzes tersebut teman-teman semuanya. Ya, aplikasinya Quizzes. Menurut teman-teman semuanya, kalau teman-teman adalah seorang murid diajar oleh Guru Ari, gimana perasaannya? Silakan tulis di kolom komentar, atau kalau mau menyampaikan langsung bisa raise hand kok. Silakan teman-teman. Kalau teman-teman jadi guru yang diajar oleh Guru Ari, gimana tuh perasaannya teman-teman semuanya? Silakan tulis di kolom chat ya. Teman-teman silahkan tulis di kolom chat kalau teman-teman diajar oleh Guru Ari. Silahkan ya. Menyenangkan, senang, senang. Oke. Siap. Yang lain teman-teman semuanya ada nggak? Senang, semangat belajar. Ini kalau Bojeng. Seru. Aku sudah besar, aku malu. Ini beda lagi. Pak Fahri. Pak Fahri, kenapa jawabannya beda sama teman-teman yang lain? Boleh nggak open mic Pak Fahri? Ini beda sendiri nih di antara yang lainnya. Bisakah? Oke. Oke, siap. Ini Gimana Pak Fahri? nah, karena kebanyakan anak juga nggak terlalu ada yang suka buat gerak nyanyi. Ada beberapa anak yang emang jaim, terus malu-malu. Jadi agak kurang cocok juga untuk beberapa anak. Gitu. Walaupun memang pembelajarannya menarik gitu tuh. Gitu. Oke. Siap. Terima kasih Pak Fahri untuk jawabannya. Ini beda sendiri di antara yang lainnya ya. Nah, ini Bu Nuni juga bagus nih. Tidak sesuai kebutuhan. Ada peringkat membuat anak melabeli anak-anak. Oke, Bu Siva. Bosan karena bukan usia PAUD. Nah, ini menarik nih. Ya, bukan usia PAUD disuruh nyanyi-nyanyi dan gerak-gerak. Oke, tapi deg-degan ada kuis. Nggak mendapat 3 besar. Oke, Bu Monica, seru dan bermakna. Oke, nanti kita bahas teman-teman. Ini jawabannya beda-beda. Oke, ini yang saya lakukan itu juga studi kasus ya. Jadi ada beberapa perspektif dari teman-teman yang muncul dari studi kasus ini. Baik, terakhir Guru C ini teman-teman semuanya. Silakan nanti dituliskan ya jawabannya ya. Guru C adalah seorang guru sejarah di SMA Maju Bersama. Materi berikutnya yang ia akan sampaikan ialah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi dia guru sejarah nih teman-teman semuanya. Di awal sebelum dia ngajar, dia menggunakan kuis, diskusi, wawancara untuk mengetahui nih tantangan, kebutuhan yang dihadapi oleh murid. Baru ia mulai merancang pembelajaran. Dari data yang dia dapatkan, dari kuis, diskusi, dan wawancara yang dia lakukan, ternyata banyak murid-murid sekedar tuh hanya menghafal kalau di pelajaran sejarah. Menghafal tentang tanggal, menghafal tentang tempat, ya itu menghafal tentang tokoh, tapi banyak murid yang sebenarnya nggak tahu makna di balik peristiwa sejarah, teman-teman. Padahal yang paling penting dari sebuah sejarah adalah peristiwa sejarah itu kan ya, bukan sekedar tanggalnya saja gitu. Yang dari kuis, diskusi, wawancara yang dilakukan ternyata itu yang selama ini dimaknai oleh murid tentang peristiwa sejarah gitu. Nah, akhirnya dari data yang didapatkan itu ya, Bu Maya mulai bikin pembelajaran. Saya kayaknya perlu bikin pembelajaran yang memunculkan peristiwa sejarah gitu. Kemudian dia bikin 3 skenario peristiwa sejarah yang kemudian diberikan kepada masing-masing kelompok. Nah, setiap kelompok membaca peristiwa sejarah tersebut gitu ya, yang berupa narasi storytelling itu kemudian murid-muridnya membaca. Dari kegiatan membaca itu, murid-muridnya diminta untuk menuliskan hal yang menarik yang didapatkan dari peristiwa sejarah itu apa dan hal yang masih dipertanyakan bagi murid apa. Jadi si guru Maya meminta murid menuliskan itu.
Lalu setiap kelompok mempresentasikan insight apa yang didapatkan, hal apa yang menarik, dan hal apa yang masih menjadi pertanyaan dipresentasikan teman-teman semuanya melalui metode Bootstrap gitu. Jadi Bootstrap itu nanti setiap kelompok itu ada 2 orang yang standby di lokasinya, di tempatnya, di tempat duduknya. Misalnya ada 6 orang nih, 2 orang standby di tempat duduknya, 4 orang yang berjalan-jalan ke kelompok lain gitu teman-teman. Pakai tanda, misalnya pakai tanda kayak gini, apa tek 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 tek, itu setiap 5 menit ada bunyi tek, setiap kelompok pindah lokasi. Jadi apa, setiap orang tuh bisa dapat insight gitu ya dari setiap kelompok gitu. Nah, dari kegiatan itu akhirnya Bu Maya juga ngasih kesimpulan peristiwa sejarah yang dipelajari apa, kemudian antar kelompok bisa saling membantu pertanyaan yang ditanyakan oleh kelompok lain. Bu Maya juga sambil menjawab pertanyaan dari kelompok yang menanyakan itu juga teman-teman semuanya. Itu ya. Kemudian di akhir untuk mengetahui setiap anak memaknai peristiwa sejarah itu, Bu Maya pakai role playing atau simulasi drama teman-teman semuanya. Alih-alih pakai pilihan ganda. Setiap orang bisa mendapatkan peran yang sesuai minat mereka. Ada yang nulis naskah, ada yang berperan jadi tokoh A, ada yang berperan jadi tokoh B, ada yang berperan jadi sutradara, dan lain sebagainya. Menurut teman-teman, kalau teman-teman adalah murid yang diajar oleh guru Maya, gimana perasaannya teman-teman? Silakan tulis di kolom chat. Ya, silakan teman-teman semuanya kalau teman-teman adalah murid yang diajar oleh guru Maya. Ya, gimana perasaannya teman-teman semuanya? Silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, kalau gurunya adalah kayak guru Maya kayak tadi ya. Sambil nunggu, senang, happy, dan nggak ngantuk. Ibu gurunya juga cantik. Wah, oke. Senang, jadi suka pelajaran sejarah. Oke, merasa diperhatikan. Oke, menarik, pembelajaran tidak membosankan. Ya, yang lain, murid akan merasa senang karena pembelajaran sejarah akan jadi bermakna dan berkesan. Wih, menarik nih Pak Saifuddin. Oke, ada yang mau resen teman-teman disampaikan langsung juga boleh, silahkan. Oke ya, sambil nunggu yang merasa tertantang, lebih paham karena tidak hanya membaca, ini menarik nih dari Puji Leha juga. Jadi langsung praktek gitu ya, nggak sekedar hanya membaca atau ceramah gurunya gitu teman-teman semuanya. Oke, baik, kita akan bahas teman-teman semuanya ketiga orang guru tersebut teman-teman semuanya. Ya, yang pertama ini, guru A dan guru B itu sama sebenarnya, fokus sama sumatif. Ingat nggak tadi di awal saya menyampaikan analogi rumah. Bayangin kalau orang lagi bangun rumah, nggak ngecek dari awal, nggak ngecek saat proses bangun rumah, tiba-tiba ngeceknya di akhir. Kita marah-marah di akhir. Pernah nggak teman-teman marah-marah sama muridnya di akhir? Ini anak-anak gimana sih nggak bisa materi ini? Baru di akhir, tapi nggak ngeceknya sejak awal. Nggak ngecek dari pemahaman awalnya murid itu sejauh apa. Kita nggak ngecek, ngeceknya langsung di akhir. Ini juga yang dilakukan oleh guru A, teman-teman semuanya. Ya, kalau teman-teman lihat si guru A ini kalau kaitannya sama asesmen ya dia nggak menggunakan asesmen sebagai alat untuk memotret ya dia hanya menggunakan asesmen sebagai alat untuk menilai di akhir pakai rangkuman gitu ya itu di akhir ini kalau konteksnya tadi sama halnya B kalau teman-teman lihat ya eh, dia memilih metode pembelajaran pakai lagu dan gerak itu bukan dari asesmen loh teman-teman. Ya, dia memilih metode gerak dan lagu kayak tadi yang disampaikan oleh Pak Fahri dan beberapa teman yang lainnya bahwa eh, apa jangan-jangan anak-anak itu males nanti disuruh gerak, disuruh nyanyi, disuruh ini karena apa? Ya, dia merancang itu karena terinspirasi dari temennya yang guru PAUD. Dia nggak berasal dari data yang didapatkan dari murid. Nah, ini saya pernah, teman-teman. Saya guru SMA, teman-teman semuanya. Saya pernah ngajar pakai ya kayak gitu, gerak dan lagu gitu ya. Seorang murid bilang kayak gini, Pak, kok kayak anak kecil ya Pak, kayak gini Pak ya, saya males Pak gitu.
Ini. Jadi yang dilakukan oleh guru Ari gitu ya, atau guru B ini harusnya ya. Guru B ini teman-teman semuanya eh, merancang pembelajaran bukan berdasarkan potret assessment teman-teman semuanya, tapi dari ya temennya gitu. Itu sehingga walaupun menyenangkan mungkin bukan kebutuhan anak gitu. Jadi dia merancang aktivitas pembelajaran sesuai keinginannya, bukan sesuai dengan kebutuhan anak. Ini sama, fokusnya tuh sama sumatif di akhir. Di akhir juga sama, pakai kuisisnya nanti di-ranking, kemudian setelah itu nggak dianalisis sama sekali soalnya, langsung ganti materi teman-teman semuanya. Ini. Nah, ini yang terjadi di lapangan teman-teman semuanya. Ini kalau saya ibaratkan tuh kayak gini, ya. Setelah kita tahu tujuan pembelajaran, kita ingin buru-buru langsung ngerancang metode pembelajaran. Jadi gini, ini kita tahu nih tujuan pembelajaran apa yang mau kita ajarkan. Kita langsung cari metode apa. Wah, ini ya biar menarik pakai metode ini. Ya, kemudian setelah itu bablas, tancap gas terus sampai akhir udah teman-teman ngasih tugas atau teman-teman bikin ulangan gitu. Ya, untuk kemudian pindah materi itu digunakan sebagai nilai sumatif. Ini yang sering dilakukan teman-teman semuanya. Dampaknya apa? Ya dampaknya kayak tadi. Ya, si di guru Ari merancang pembelajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak gitu. Menyenangkan, tapi mungkin itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan anak karena nggak melakukan asesmen awal. Kita juga kadang marah-marah di bagian ini, sumatif, wah anak-anak gimana sih nilainya jelek-jelek? Karena apa? Sepanjang proses pembelajaran, sepanjang proses kita melakukan proses belajar sama murid, kita nggak melakukan assessment checking, kita nggak ngecek apakah murid paham atau tidak. Kita langsung sumatif teman-teman semuanya. Ya, kita marah-marahnya, kecewanya itu di akhir. Bayangkan kalau di awal kita tahu bahwa kemampuan murid beda-beda. Oh, ternyata ada murid kalau misalnya nih teman-teman mau ngajar kelas 3 SD. Ya, teman-teman melakukan asesmen awal. Ada murid yang bacanya lancar. Ada murid yang bacanya tersendat-sendat. Ada murid yang bacanya apa namanya nggak bisa gitu. Udah tahu kondisi awal murid kayak apa. Coba bayangkan ketika kondisi awalnya beda-beda, tapi teman-teman menggunakan cara yang sama, pembelajaran metode yang sama, yang terjadi apa? Ya kalau bahasa temanku itu, wah zolim teman-teman katanya gitu. Bayangin ada anak yang nggak bisa baca, disuruh baca bacaan yang sama sama anak-anak yang bisa baca. Misalnya di buku paketnya bacaannya 3 paragraf. Ada anak yang nggak bisa baca, masih tersendat-sendat bahasa. Bacaannya sama. Itu. Apakah kita adil akan itu? Enggak. Gitu teman-teman semuanya. Nah itu. Makanya pentingnya assessment awal, asesmen sepanjang perjalanan, baru asesmen sumatif teman-teman semuanya. Nah ini yang selama ini banyak terjadi itu adalah kita jarang melakukan asesmen formatif, yang sering kita lakukan adalah asesmen sumatif gitu. Ya langsung di akhir teman-teman semuanya. Nah ini beda sama guru C teman-teman semuanya. Guru C, ingat nggak guru C itu merancang proses pembelajaran setelah dia dapat data dari proses diskusi, dari proses wawancara yang dilakukan sama murid. Dia tahu bahwa murid itu punya kendala apa, punya tantangan apa, punya keterbatasan apa, sehingga dia merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Nggak asal merancang pembelajaran, teman-teman semuanya. Ya, kemudian selama proses pembelajaran dia juga melakukan asesmen formatif teman-teman semuanya gitu. Dia minta setiap kelompok untuk ngasih insight, dia pakai push stop agar kelompok lain bisa saling menjawab pertanyaan gitu. Itu asesmen formatif. Kemudian dia pakai feedback gitu ya, alih-alih pakai hadiah, kemudian asesmen sumatifnya juga beda, asesmen yang berbasis kinerja, nggak sekedar hanya ngerjain soal gitu teman-teman semuanya. Ini yang dilakukan oleh guru C teman-teman semuanya. Nah kalau aku ibaratkan tuh kayak gini. Setelah tahu dia, misalnya dia sudah menurunkan CP jadi TP. Habis itu dia tahu bahwa yang akan diajarkan tujuannya apa.
yang dia lakukan nggak langsung ujuk-ujuk ngajar. Yang dia lakukan adalah melakukan asesmen awal. Ini untuk apa? Untuk tahu kondisi awal murid itu tuh kayak apa gitu. Habis itu tuh baru dia merancang proses pembelajaran. Kalau kaitannya sama kurikulum merdeka, pembelajarannya diferensiasi gitu ya, berdasarkan dengan kemampuan awal murid, bisa diferensiasi konten, proses ataupun produk. Semoga kemarin teman-teman sudah belajar bareng sama Bu Irma ya tentang pembelajaran diferensiasi itu. Nah, selama proses pembelajaran ya, ini tuh dia banyak menyelipkan formatif. Bahkan mungkin misalnya dia ngajar 90 menit. Selama 90 menit itu, setiap 30 menit ya, dia menyisipkan formatif atau checking. Setiap 30 menit dia melakukan checking, teman-teman semuanya. Ngecek apakah anak-anak sudah sesuai pemahamannya atau belum gitu. Kalau misalnya nih teman-teman saat melakukan checking dan anak-anak belum paham, yang dilakukan teman-teman bayangin kalau langsung lanjut, ya anak-anak ya masih kebingungan, yang dilakukan apa? Perkuat dulu sesuatu yang nggak paham itu, baru bisa lanjut. Ini makanya penting banget ketika teman-teman melaksanakan proses pembelajaran 90 menit, 120 menit itu disisipi. Disisipi ya sekali lagi, asesmen formatif itu asesmen yang selama proses pembelajaran. Nggak di waktu-waktu tertentu, misalnya besok kita akan asesmen formatif, waktunya 2 jam, nggak perlu gitu ya. Dimasukkan aja disisipi dalam proses pembelajaran teman-teman semuanya. Setiap 30 menit. Nah, ini yang saya lihat banyak teman-teman yang tidak menyisipkan asesmen formatif selama proses pembelajaran. Nah, asesmen ini digunakan untuk apa tadi? Untuk ngecek sehingga kita tuh bisa ngambil langkah selanjutnya. Misalnya nih dari hasil ngeceknya teman-teman, murid-murid sudah paham semuanya, ya udah, keputusan kita apa? Ya lanjut materinya. Nggak ada kendala, nggak ada masalah. Oh, ternyata dari formatif yang kita lakukan ada 2 anak yang ketinggalan. Kita perkuat 2 anak itu. Kenapa? Apa yang menjadi tantangan? Apa yang menjadi penghambat? Itu sehingga dia ketika lanjut bisa lebih oke teman-teman semuanya gitu. Nah, setelah materi selesai dan dipastikan dengan beberapa formatif yang dilakukan selama pembelajaran, baru deh lakukan sumatif itu teman-teman semuanya. Nah, sayangnya banyak dari kita yang tadi saya sampaikan, pingin buru-buru sumatif, formatifnya nggak ada gitu. Kalau dulu mungkin alasannya kayak gitu ya. Kalau dulu tuh saya kalau jadi guru alasannya gini, Pak materinya banyak Pak bahasa Indonesia Pak. Ini kurikulum dulu teman-teman. Ada 15 dalam satu semester. Bayangin Pak, kalau saya harus melakukan asesmen awal. Bayangin Pak, kalau selama pembelajaran saya harus melakukan asesmen formatif gitu. Kalau dulu kan mungkin kita masih bisa beralasan kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka dengan materi yang lebih esensial, dengan pemadatan materi yang materi esensial saja yang diajarkan, ya harapannya yang diharapkan dari kurikulum Merdeka, pembelajaran teman-teman memang harusnya lebih mendalam. Jangan takut waktunya habis untuk melakukan asesmen awal. Jangan takut waktunya habis untuk mengecek pemahaman murid selama proses pembelajaran. Jangan takut. Perlu disisipi teman-teman semuanya. Ya, ini yang harusnya dilakukan. Kalau kita ngomonginnya asesmen, kayak si guru Maya tadi gitu ya. Untuk merancang proses pembelajarannya, kita tahu dulu kondisinya murid itu kayak apa sehingga asesmen pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan murid. Seperti itu ya. Ini. Berikutnya. Oke, nanti kita akan ke teknis teman-teman semuanya. Nah, aku pingin teman-teman refleksi terlebih dahulu. Ya, guru A, B, dan C, kalau teman-teman sendiri gitu ya, cenderung guru yang mana? Ini yang bawah nggak usah dulu, tulis aja. Guru A, B, atau C di kolom chat. Silahkan teman-teman. Guru A, B, atau C. Silahkan tulis di kolom chat. A, B, atau C langsung aja. A, B, atau C. Kalau teman-teman disuruh refleksi, teman-teman cenderung guru yang mana? Silakan bisa nuliskan di kolom chat. Teman-teman kalau minta refleksi, saat ini teman-teman termasuk guru A, B, atau C, teman-teman semuanya. Silahkan ya.
Tulis saja A, B, atau C gitu di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu semuanya. Ini sambil refleksi ya. Oke, Bu Siva, Guru B. Terima kasih Bu Siva yang sudah menuliskan di kolom chat. Yang lain teman-teman semuanya, ada nggak yang mau menuliskan? Bu Siti juga Guru B. Oke, Kartika B, Guru B. Oke, kebanyakan Guru B ya. Guru yang mungkin pengen merancang pembelajarannya seru, tapi mungkin nggak melakukan asesmen awal, asesmen selama proses pembelajaran, pengen langsung apa ke pembelajaran berikutnya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menuliskan di kolom chat dan kebanyakan B ya teman-teman semuanya. Kita akan ke teknis teman-teman setelah ini. Oke. Nah, jadi kalau dari sini kita tahu bahwa asesmen itu penting dalam proses pembelajaran kita. Oke ya, kita akan kita langsung ke teknis setelah ini. Nah, oke. Tadi udah ya ini. Nah, ini. Kalau tadi saya sampaikan itu, assessment itu tuh dibagi menjadi 3 ya teman-teman semuanya. Assessment for learning, assessment as learning, sama assessment of learning teman-teman semuanya. Kalau di sini jelas pengertiannya. Assessment for learning adalah assessment untuk mengukur penguasaan dan kebutuhan murid terkait capaian kurikulum gitu ya. Untuk apa gunanya? Untuk menentukan tujuan tahapan belajarnya, untuk menentukan metode yang tepat untuk murid apa. Jadi ini assessment for learning biasanya kita sebut sebagai assessment awal. Assessment sebelum masuk ke pelajaran, pembelajaran. Ya, untuk mengukur ya kebutuhan muridnya apa, capaian murid terhadap tujuan pembelajarannya sejauh mana gitu. Kalau misalnya capaian pembelajaran muridnya misalnya jauh dari tujuan pembelajaran, boleh nggak menurut teman-teman tujuan pembelajarannya kita turunkan? Boleh teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ada tujuan pembelajaran gitu ya, kemudian teman-teman melakukan asesmen awal dan ternyata masih jauh banget dari tujuan pembelajaran, itu teman-teman boleh menurunkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, teman-teman. Sebagai tangga untuk ke tujuan pembelajaran yang seharusnya. Itu. Seperti itu ya, ini assessment for learning. Kemudian ada juga assessment as learning sebagai proses pembelajarannya, teman-teman. Untuk apa? Ngukur apakah strategi belajarnya kita sudah oke, cara berpikirnya dan tantangan belajar murid kayak apa. Ini selama proses pembelajaran. Kayak tadi saya bilang, dibikin checkpoint selama ngajar gitu ya. Sehingga dari situ kita tahu. Misalnya nih teman-teman melakukan asesmen formatif. Kok anak-anak kok di asesmen formatif banyak yang kayak bingung ya? Anak-anak banyak yang nggak paham ya? Berarti yang bisa refleksi kita, jangan-jangan saya sebagai guru, strategi belajar atau strategi saya ngajarnya tuh jangan-jangan terlalu cepat. Jangan-jangan masih belum sesuai kebutuhan anak. Jangan-jangan apa itu? Ya, dari asesmen formatif yang dilakukan itu bisa juga sebagai bahan refleksinya guru teman-teman semuanya. Gitu. Nah, mungkin kita juga tahu dari asesmen formatif yang dilakukan oleh apa namanya yang dilakukan oleh guru, kita juga tahu selama proses pembelajaran tantangan apa yang dialami oleh murid ya. Kemudian cara berpikirnya atau beda jangan-jangan gitu. Ini yang harus kita lakukan sehingga apa? Kita bisa menentukan langkah yang tepat. Apakah kita akan lanjut dulu atau kita menguatkan konsep dulu atau kita ngubah strategi pembelajaran kita. Itu assessment as learning. Assessment for learning sama assessment as learning biasanya nggak perlu dimasukkan rapot ya. Itu nggak beresiko tinggi teman-teman semuanya, nggak beresiko tinggi. Tapi yang terakhir assessment of learning, assessment terhadap proses pembelajarannya, assessment untuk mengukur tujuannya ini biasanya dimasukkan rapot, namanya sumatif teman-teman. Untuk mengukur penguasaan dan penerapan hasil belajar, apakah ya anak-anak selama proses pembelajaran itu sudah sampai tujuan atau belum, tujuan yang diharapkan atau belum. Ini sumatif teman-teman semuanya. Ya, assessment sumatif biasanya di akhir dan biasanya memang masuk rapot teman-teman semuanya.
Itu. Makanya biar teman-teman nggak kaget ya, yang sering saya bilang, perbanyak asesmen formatif dan awalnya ini, dua ini, kurangi asesmen sumatifnya gitu. Selama ini tuh kita pingin buru-buru langsung ganti materi, padahal yang paling penting tuh di bagian awal ini teman-teman semuanya. Gitu. Ini ke konsep dulu ya. Oke, next. Nah, ini asesmen awal. Kita langsung ke asesmen awal. Jadi, asesmen awal itu memang penting banget dilakukan. Kalau saya ibaratkan dokter, bayangin ya, ada pasien yang masuk ruang dokter dengan penyakit yang beda-beda. Ada yang panu, ada yang batuk, ada yang sakit kepala, ada yang sakit perut. Dikasih obat yang sama. Obat panu semua. Apa yang terjadi? Ya, anak dengan kebutuhan sakit yang beda dikasih itu ya nggak bisa sembuh gitu. Nah, ini yang sering saya gunakan untuk analogi asesmen awal. Nah, ini yang terjadi. Ya, asesmen awal itu biasanya digunakan untuk menentukan tujuan pembelajaran, tahu bahwa kesiapan muridnya kayak apa, mengetahui minat murid belajarnya kayak apa, dan lain sebagainya. Ini asesmen awal itu ada dua, teman-teman semuanya. Ya, asesmen awal yang bersifat kognitif berarti untuk mengetahui kayak akademisnya murid ya sesuai dengan tujuan pembelajaran ya ini yang kognitif teman-teman semuanya nih kognitif ya untuk mengetahui biasanya tentang penguasaan materinya penguasaan kompetensinya sejauh mana gitu ini yang kognitif ada juga yang non kognitif untuk tahu apa kayak minatnya murid kecenderungan gaya belajarnya murid minatnya murid cita-citanya murid sarana prasarannya murid itu. Biasanya kalau saya teman-teman, asesmen awal kognitif ini kerjasama bareng ya sesama guru misalnya bikin angket bareng kemudian disebarkannya di mana di awal-awal semester kayak gini yang kognitif saya biasanya saya gunakan misalnya 2 minggu atau 1 minggu digunakan untuk tahu data non kognitifnya murid ini bisa nih teman-teman bikin soal misalnya ya itu bisa ya non kognitifnya murid itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman bisa juga asesmen yang kognitif di awal untuk mengetahui apa namanya kompetensi murid di awal. Teman-teman kalau tadi lihat proses pembelajaran saya menggunakan apa namanya bisa apa sama tadinya dapat nilai berapa itu juga asesmen teman-teman semuanya. Ini asesmen awal. Jadi asesmen awal bisa dengan cara kayak gitu. Biasanya asesmen awal yang kognitif kalau saya gunakan untuk ketika akan masuk ke sebuah tujuan pembelajaran teman-teman yang kognitif. Itu ketika teman-teman akan masuk ke tujuan pembelajaran teman-teman bisa pakai kognitif. Itu ya bisa pakai soal pilihan ganda dan lain sebagainya. Itu yang bisa dilakukan. Nah, ini kita coba sambil praktek ya teman-teman semuanya. Nanti teman-teman bisa sambil cari. Saya biasanya tuh pakai ChatGPT. Teman-teman punya ChatGPT nggak? Untuk dapat ide. Buka aja openai.com teman-teman semuanya. Ini bisa sambil praktek ya. Kalau teman-teman yang belum punya akun, silahkan di sini klik yang try ChatGPT ya. Kliknya openai.com ini bagi yang belum pernah sama sekali pakai AI atau ChatGPT, ya silakan bisa pakai openai.com. Bisa kayak gitu teman-teman semuanya. Kemudian apa namanya teman-teman bisa ini apa namanya nanti klik try ChatGPT. Ini bagi yang belum punya. Tapi kalau saya udah punya ya kayak gini gitu ya. Aktivitasnya langsung kayak gini. Nanti setelah itu teman-teman tuh disuruh masukin nomor HP, teman-teman disuruh masukin sesuai kayak teman-teman daftar di Instagram, Facebook lah dan lain sebagainya bisa kayak gitu. Itu teman-teman semuanya ya silahkan sampai nanti teman-teman masuk ke halaman kayak gini. Nah, halaman kayak gini adalah halaman yang akan berarti kalau sudah masuk halaman kayak gini, di sini sudah ada text box untuk teman-teman ini di bagian bawah text box untuk teman-teman minta apa bertanya dan lain sebagainya, itu teman-teman sudah berhasil gitu. Habis itu kita akan minta jawabannya gitu ya. Oke, aku udah bikin beberapa kumpulan prompt ya untuk kita minta contoh asesmennya. Misalnya ini asesmen yang non kognitif misalnya. Ini ya, aku misalnya minta kayak gini. Kalau prompt itu tuh perintah ya, perintahnya kayak gini teman-teman. Ya nanti teman-teman bisa ikutin aja. Ini saya minta nanti di copy aja di kolom chat.
Jadi mungkin si ChatGPT kan nggak tahu ya asesmen awal itu apa. Saya ngasih dulu asesmen awal adalah bla 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 bla. Buatlah asesmen awal non kognitif untuk mengetahui minat latar belakang keluarga. Nah, teman-teman mintanya apa? Di sini dituliskan gitu ya. Eh, gitu apa gitu. Kalau nggak kayak gini aja ya. Gini, saya hapus dulu ya. Bukan buatlah, berikan saya rekomendasi. Berikan saya rekomendasi 5 asesmen awal non kognitif untuk mengetahui minat latar belakang gaya belajar murid. eh ini ya, misalnya kayak gini. Untuk murid ini saya nggak langsung pilihan ganda. Ini. Jadi kalau prom itu teman-teman semuanya ini memang perlu detail, nggak buatkan saya asesmen kayak gini, nggak detailkan, semakin detail itu semakin bagus. Ini ya, promnya kayak gini. Asesmen awal adalah asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran bla 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 ini. Berikan saya rekomendasi 5 asesmen awal non kognitif untuk mengetahui minat latar belakang keluarga, gaya belajar, lingkungan dan sarana prasarana yang dimiliki murid untuk murid kelas 5 SD. Umur 11 sampai 12 tahun. Saya minta rekomendasi dulu ya. Misalnya jangan 5 deh, 7. Oke, enter ya. Langsung dapat jawabannya teman-teman. Jadi ini yang bisa kita lakukan nantinya. Survei minat dan hobi ini bisa dikasih ide, pakai kuesioner. Nih, enaknya pakai AI itu di era sekarang itu mempermudah waktu kita untuk mikir gitu ya. Ada teman berpikir bareng. Kita nggak langsung minta bikin, tapi minta rekomendasi dulu. Oke. Ada jurnal harian, checklist sarana prasarana, survei minat dan hobi, asesmen kesadaran emosional misalnya. Oke. Nah, saya misalnya tertarik dengan ide nomor 1, langsung aja. Saya tertarik dengan ide nomor 1 untuk mengukur, misalnya ini ya, apa tadi, untuk mengetahui. Ini saya coba copy lagi untuk mengetahui. Buatkan saya, misalnya ini apa ini? Kuesioner atau survei. 10 pertanyaan kuis. Misalnya, atau saya kayak gini teman-teman. Nanti dibikinkan teman-teman semuanya. Nih, apa hobi atau kegiatan favoritmu setelah sekolah? Buku atau cerita apa yang paling kamu sukai? Mengapa? Saat belajar sesuatu yang baru, apakah kamu merasa lebih mudah memahaminya melalui mendengarkan, melihat, atau melakukan sesuatu? Aktivitas ekstrakurikuler itu. Langsung dibikinkan teman-teman, bikin 10 soal langsung. Cepet kan ya? Jadi nggak perlu lama lagi gitu. Kita bikin asesmennya tuh nggak perlu lama lagi untuk melakukan asesmen awal kayak gini gitu. Nah, misalnya ini kan teman-teman, aku kayaknya perlu bikin yang berupa pilihan ganda. Ini nggak pilihan ganda, agak susah nih kalau anak-anak SD misalnya. Diedit, minta revisi. Misalnya revisi, buatlah soal di atas menjadi soal pilihan ganda. Bukan pilihan ganda. Soal yang terdapat pilihan jawabannya. Atau jadi angket gitu ya. Apa hobi favoritmu? Olahraga, sepak bola, seni, menggambar gitu. Langsung jadi teman-teman semuanya gitu ya. Gitu. Jadi enaknya pakai AI itu kita tuh bisa sambil ngobrol gitu. Kalau misalnya kita nggak setuju dengan soal berapa ya bisa ini. Jadi soal ini nanti teman-teman bisa pakai kuisis, bisa pakai dikirimkan ke murid gitu. Itu langsung bisa jadi ini. Jadi asesmen awalnya udah selesai nih, asesmen kognitifnya kita gitu. Tinggal nanti didetailkan teman-teman tuh umur berapa di bagian ini gitu. Saya coba coba kopikan ini ya, promnya teman-teman bisa dicoba di ini
apa namanya di ChatGPT masing-masing ini pakai prompt ini saya kirimkan di kolom chat. Nih, langsung jadi 10 soal teman-teman. Apa yang biasanya kamu lakukan di akhir pekan? Nah, harapan dan impian gitu. Ini udah lengkap. Assessment yang non kognitif teman-teman semuanya. Yang paling enak kalau misalnya pakai Kahoot, pakai kuisis sehingga analisis soalnya bisa langsung gitu teman-teman semuanya. Analisis soalnya bisa langsung. Nih misalnya teman-teman kok ini beda ya, ada yang 5, ada yang 4, itu bisa minta revisi lagi. Revisi gitu loh. Revisi antar soal tidak sama jumlah pilihan jawabannya. Buat standar menjadi 4 pilihan jawaban. Itu bisa kayak gitu. Nanti direvisi gitu. Jangan sungkan-sungkan teman-teman. Misalnya teman-teman nggak cocok dengan soal nomor berapa, nanti bisa kayak gitu. Ya. Nah, ini dibikinkan. Nah, ini ChatGPT itu bedanya sama Google itu tuh. ChatGPT itu tuh bisa bercakap dengan kita. Kalau Google kan apa Google itu sebagai mesin pencari doang ya gitu. Nah, ini langsung direvisi jadi 4 teman-teman semuanya itu. Gitu seperti itu. Itu yang bisa dilakukan. Udah selesai satu yang non kognitif. Nah, yang kognitif teman-teman juga bisa tuh nanti. Setelah ini ya, sebentar. Setelah ini kita akan apa namanya yang non kognitif. Nanti kita terus sampai ke sumatif, yang lainnya seperti itu. Sebentar sambil nunggu ini. Udah selesai. Tinggal ini nanti kita copy di Google Formulir, keluarga dan bahasa sampai ini detail nih semuanya. Minat dan hobi, keluarga dan bahasa, semuanya pilihannya 4. Tadi kan enggak ya, ada yang 4, ada yang 2 bahkan, ada yang 3 gitu. Nah, kalau ini udah saya minta jadi 4, jadi 4 semuanya. Seperti itu. Kasih umpan balik ini. Pentingnya AI itu tuh untuk memberikan umpan balik teman-teman semuanya. Kasih umpan balik. Beri umpan balik. Itu yang dilakukan teman-teman semuanya. Oke, next ya. Nah, oke, udah ya, ini udah selesai asesmen non kognitif kita. Berikutnya kita akan mencoba mencari, dicoba dulu teman-teman kalau ada yang sudah berhasil kayak saya, silakan ketik angka 5 di kolom chat yang berhasil mencoba ChatGPT dan dapat soal-soalnya atau dapat asesmennya. Nah, teman-teman juga sama, misalnya teman-teman pingin tertarik yang kan dapat rekomendasi di atas ya, misalnya asesmen gaya belajar, misalnya atau asesmen jurnal harian, asesmen checklist sarana prasarana, ini juga bisa. Misalnya teman-teman, saya tertarik dengan asesmen ini, misalnya saya tertarik dengan asesmen ini. Eh, Buatlah lebih detail, misalnya kayak gitu. Jadi rekomendasi asesmen tadi bisa minta lebih detail teman-teman. Nih, asesmen checklist didetailkan nanti bisa. Nah, jadi ide asesmennya kayak apa? Nah, kita minta silakan tandai fasilitas dan sumber daya yang kamu miliki di rumah gitu. Jadi kita bikin semacam formulir yang murid-murid bisa isi gitu, checklist gitu ya. Checklist ini akan membantu guru memahami kondisi belajarmu di rumah gitu. Area belajar, punya enggak meja belajar pribadi? Kursi yang nyaman untuk belajar, punya enggak? Tuh, tinggal checklist. Ya, gitu. Bisa kayak gitu. Jadi ide-ide yang tadi itu bisa dieksplor lagi, minta lagi teman-teman semuanya. Sehingga asesmen kita bisa lebih banyak teman-teman semuanya. Ini yang bisa dilakukan. Ya, selama ini tuh saya kebantu banget dengan adanya ChatGPT, teman untuk ngobrol. Kalau teman-teman nggak cocok dengan ide ChatGPT, ya elaborasikan, disesuaikan teman-teman semuanya. Yang cocok yang bagian mana, seperti itu ya. Oke, ini ya, udah ada 5 soal. Gitu. Oke, sekarang kita coba yang assessment yang
kognitif. Non-kognitif kan udah ya tadi ya, kita udah dapat beberapa caranya kayak gitu. Yang kognitif itu untuk tahu penguasaan materi bisa dengan banyak hal kok teman-teman semuanya. Saya misalnya yang kognitifnya yang bagian ini ya, coba saya kopikan lagi bagian ini. Ini saja saya copy. Sebentar. Saya akan, ini copy yang kognitifnya, saya minta dulu yang kognitif gitu ya. Asesmen awal adalah asesmen ini. Buatlah atau berikan saya 5 rekomendasi asesmen kognitif untuk mengetahui pemahaman awal murid tentang memahami rumus volume ruang ya, untuk murid kelas 5 misalnya. Nih, jadi ini kita minta rekomendasi dulu sebelum kita ini ya teman-teman ya. Ini bisa kayak gini. Ini minta enter. Nih, minta rekomendasi asesmen yang kognitif itu kayak apa? Ini jenis asesmen. Bisa pilihan ganda ini. Dikasih ide dari dia. Tes isian singkat. Bisa pakai itu. Tes penerapan soal cerita. Boleh. Ini dapat ide, beberapa ide. Kita lihat lagi ya. Nanti ide yang beda coba kita minta detailkan kayak apa, teman-teman. Oke, kuis identifikasi bangun ruang. Asesmen kolaboratif. Buatlah kegiatan guru di mana siswa bekerja sama untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang. Setiap guru berdirikan masalah yang berbeda. Nah, ini menarik nih, yang nomor 5 nih. Asesmennya kayak apa? Kita explore ya, kita explore. Jadi setelah dapat ide, langsung kita explore teman-teman semuanya. Misalnya nih, nomor 5 ya. Saya tertarik dengan nomor 5. Tolong detailkan aktivitasnya, misalnya teman-teman. Ya, saya tertarik dengan nomor 5. Ini minta detailkan, nanti kayak apa? Judul kegiatan, eksplorasi volume bangun ruang. Deskripsi dalam kegiatan ini, siswa akan bekerja dalam kelompok. Langkah-langkahnya, bagi kelas menjadi kelompok kecil, 3-4 siswa. Langsung detail nih. Setiap kelompok diberikan serangkaian masalah atau proyek. Nah, nanti kita minta serangkaian masalah atau proyeknya juga bisa minta loh dari mereka loh. Gitu. Asesmen kognitifnya kita juga selesai teman-teman ya dalam waktu singkat gitu. Oke, ini kan dari sini kita lihat ya. Jadi anak-anak dibikin 3-4 kelompok. Setiap kelompok diberikan serangkaian masalah atau proyek yang beda-beda. Berarti ini kan kita belum punya proyeknya ya. Ini bisa minta loh nanti. Kemudian contoh tugasnya, desain akuarium menggunakan rumus volume, pesta kolam renang menghitung volume, pembuatan kotak hadiah gitu. Ini contoh tugasnya. Tapi nanti kita minta yang lebih ini ya. Berikan lembar kerja, kertas karton untuk model penggaris dan kalkulator. Berikan waktu yang cukup. Nah, aku misalnya ini apa? Buatkan saya 3 masalah proyek yang berbeda. Oke, ini saya minta ini. Bangun ruang. Saya minta coba apakah nanti dibikinkan. Jadi ini soal yang perlu dipecahkan murid teman-teman semuanya. Ini, yang pertama desain proyek akuarium. Jadi anak disuruh bikin akuarium sederhana. Tuh. Kegiatan merancang kotak hadiah gitu. Itu bisa kayak gitu ya. Jadi pakai kolaboratif. Jadi nggak langsung ngajar, awal-awal langsung ngasih proyek, boleh nggak? Boleh. Dari situ kita tahu, oh anak ini tuh nggak tahu sebenarnya yang dimaksud akuarium kayak apa yang tinggi kayak apa. Dari obrolan itu kan kita bisa observasi ya. Dari proses melakukan proyek itu, guru bisa melakukan observasi teman-teman semuanya. Gitu. Ini yang bisa dilakukan. Gitu ya. Nah, ini yang simulasi pembuatan kolam renang mini gitu. Ini yang bisa dilakukan teman-teman semuanya. Oke, kita minta lagi di bagian ini ada nggak yang bisa kita minta lagi di
kolom chat ya. Misalnya dari ini sambil nunggu ya. Dari aktivitas di atas, guru akan melakukan observasi untuk mengetahui pemahaman awal murid tentang bangun ruang. Misalnya, buatkan rubrik observasi guru misalnya. Bisa nggak? Jadi kita minta buatkan rubrik observasi guru teman-teman semuanya. Jadi agar kita tahu mana murid yang ini kita minta bikin rubrik observasi guru. Nah ini, langsung bikin rubriknya teman-teman jadi. Gitu ya. Jadi kita mintanya apa ini juga bisa. Oke. Murid-muridnya gimana selama proses ini? Pemahaman konseptualnya, akurasi perhitungannya, penerapan dalam konsepnya itu bisa bisa diketahui langsung dari sini. Kemampuan kolaborasinya kayak apa gitu. Ini bisa ketahuan. Presentasi kelompoknya kayak apa? Ini bisa nggak dibikin tabel misalnya? Kita minta ya dari mereka coba. Buatlah tabel dari revisi dalam bentuk tabel. Bisa nggak? Nih, nanti kita bisa lihat teman-teman semuanya. Itu ya. Jadi rubrik penilaian kita di awal selesai. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi teman-teman semuanya. Ini bisa membantu banget sih untuk kita teman-teman. Nah, kita juga bisa explore tadi misalnya teman-teman mau bikin tes pilihan ganda ini juga boleh. Coba kembangkan asesmen awal, asesmen untuk mengetahui pemahaman awal murid sebagai berikut. Murid, ya bentar ya. Ini saya coba ini lagi, khawatir dianya lupa. Ini dalam tes pilihan ganda. Coba atau buatkan 5 soal atau 10 soal pilihan ganda. Nih, bisa kayak gini teman-teman semuanya. Nih. Nih, jadi ini untuk asesmen awal. Tadi kan pakai project ya. Menurut teman-teman ini project menarik nggak? Kalau menarik capek nih bikin kayak gitu ya. Teman-teman bisa pakai soal ini. Bisa minta dibikinkan soal juga nih. Soalnya udah langsung jadi teman-teman semuanya. Kalau bagi teman-teman soalnya terlalu tinggi, bisa tuh direvisi lagi teman-teman mintanya kayak apa itu bisa kayak gitu. Gitu ya. Oke, ini asesmen awal udah selesai. Jadi asesmen awal tadi yang kognitif itu asesmen yang untuk mengetahui pemahaman awal kaitannya sama materi pelajaran ya. Jadi gunanya misalnya nih teman-teman setelah melakukan asesmen awal kok ini ini aneh nih banyak murid-murid yang jawabnya banyak yang salah. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Teman-teman bisa menurunkan tujuan pembelajaran. Ini kayaknya kalau aku ngajarnya ke sini tujuan pembelajaran ini terlalu tinggi bagi murid. Saya perlu bikin jembatan dulu. Saya harus ngajarin ini dulu. Boleh nggak? Boleh. Kayak gitu. Jadi gunanya assessment kognitif itu kayak tadi teman-teman ya menentukan misalnya untuk jembatan ke tujuan pembelajaran teman-teman perlu ngajarin apa itu boleh kayak gitu. Itu yang bisa dilakukan. Nah, berikutnya yang paling penting juga adalah asesmen yang formatif. Asesmen selama proses pembelajaran yang selama ini kita lakukan teman-teman semuanya. Asesmen formatif itu nggak beresiko tinggi. Asesmen formatif itu bisa menggunakan banyak teknik ya. Asesmen formatif itu ini dilakukan bersamaan. Berarti kayak tadi sebagai checkpoint teman-teman ya. Bersamaan tidak ada waktu khusus bersamaan dalam proses pembelajaran. Asesmen formatif itu bisa menggunakan metode yang paling sederhana tapi poinnya adalah bisa dapat
umpan balik yang cepat teman-teman semuanya ya, dan asesmen formatif itu bisa juga dilakukan di awal dan lain sebagainya. Nih, ini contoh saya tuh kemarin habis bikin buku, ini nanti belum terbit, harapannya nanti akan terbit sekitar bulan akhir Januari. Saya asesmen formatifnya ada banyak ide dan banyak yang bisa digunakan oleh teman-teman sebagai asesmen formatif. Ini saya spill aja dulu ya, biar teman-teman punya bayangan. Asesmen formatif itu nggak harus berupa soal, ya, nggak harus berupa hal-hal yang susah ya. Ini ide-ide yang saya bikin teman-teman semuanya. Ini bentar. Ini pakai blob tree, jadi bisa pakai kayak gini. Teman-teman nayangin gambar. Anak-anak, menurut anak-anak dari pemahaman yang Ibu tadi sampaikan, gambar nomor berapa yang mewakili anak-anak? Saya, Bu. Saya nomor 14, Bu. Saya ngerasa terjun bebas, nggak paham dengan apa yang Ibu ajarkan. Boleh. Jadi dengan analogi gambar blob tree ini, ya teman-teman bisa gunakan sebagai asesmen formatif, checking pemahaman selama proses pembelajaran. Bisa pakai blob tree. Bisa juga pakai garis manusia. Anak-anak silakan bikin garis lurus. Ya, nanti jika saya akan membacakan pernyataan, jika kamu setuju, silahkan ke sebelah kanan. Jika tidak setuju, silahkan ke sebelah kiri. Jika ragu-ragu, sebelah tengah. Nanti teman-teman ajukan tuh pernyataan. Ternyata ada 1-2 anak yang nggak setuju, padahal harusnya setuju gitu. Nah, yang tidak setuju itu disuruh menyampaikan pendapatnya. Kenapa? Kenapa kamu tidak setuju? Dari situ kita kan tahu ya, di mana dia nggak pahamnya, di mana dia bingungnya, itu bisa dari situ teman-teman. Atau yang sesederhana kayak gini teman-teman. Bentar. Kemarin aku dapat nemu yang sederhana ini kayaknya. Sorry. Ini saya sinyalnya masih jelek, kayaknya masih muter-muter. Ada banyak cara kok untuk asesmen formatif, nggak harus berupa soal, sekali lagi teman-teman. Ya, nggak harus berupa soal, nggak harus berupa soal. Mana ya? Ini masih muter-muter. Ini kayaknya ada yang pakai 5 jempol. Ini harusnya pakai 5 tangan ya. Anak-anak silahkan gunakan tangan kalian. Ya, jadi ada 5. 1, ini nggak ada kaitannya sama pilpres ya teman-teman semuanya. Kalau 1 berarti teman-teman nggak paham sama sekali dengan yang diajarkan tadi. Yang 2 berarti teman-teman ya masih perlu dijelaskan kembali. Jika 3 teman-teman berarti paham sedikit tapi sebenarnya belum komplit. Yang keempat teman-teman sudah paham. Kalau 5 teman-teman paham dan siap bantu yang lainnya. Yuk silakan angkat tangannya bareng-bareng gitu. Ternyata semuanya 4, berarti semuanya sudah siap ganti materi. Ternyata ada yang 1, apa yang dilakukan? Ditanyakan, kenapa nggak paham? Bagian mana yang nggak paham ini? Sesederhana cek 5 jari kayak gini tuh bisa digunakan sebagai asesmen formatif teman-teman semuanya. Ini contoh yang lain ya. Ini contoh yang lainnya yang mudah. Bentar. Oke, sebentar. Ini banyak nih yang saya bikin. Sebentar ya teman-teman semuanya ya. Oke, nah. Ini bisa kayak gini juga. Silahkan gambarkan simbol sederhana di buku kalian yang mewakili pemahaman kalian dari sesi tadi gitu. Ya, jadi mereka akan gambar apa boleh kayak gitu. Nah, bisa juga kayak gini. Silahkan bagikan 1 ide atau konsep yang kalian dapatkan gitu. Kemudian anak-anak nulis nih 1 ide yang dapatkan dari pelajaran tadi. Kemudian yang dilakukan adalah berbagi dengan 1 orang. Berikan 1, dapatkan 1. Nah, kemudian dapat dari temannya apa ditulis. Nah, kemudian muter lagi. Dapat dari temannya apa gitu. Sehingga dapat banyak idenya dari teman-teman yang lainnya. Bisa kayak gitu teman-teman semuanya. Bisa juga pakai fishbowl. Ada lagi ya mana? Bentar, kemarin ada yang menarik tuh. Ini banyak banget yang bisa di-insert. Ini nanti ini bisa pakai lingkaran donat. Jadi nanti bikin lingkaran yang dalam sama lingkaran yang luar dengan jumlah yang sama. Jadi nanti pakai tepukan. Yuk silakan kalau tepukan 1, yang lingkaran luar bisa geser 1 kali ke kanan. Silakan sampaikan apa yang sudah didapatkan dari hari ini. Nanti lagi sambil gurunya mendengarkan. Kalau ada anak mendapatkan insight yang tidak sesuai, itu bisa ya bisa juga pakai soal sih sebenarnya teman-teman. Ini banyak banget.
bisa pakai Y, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasa, apa yang kamu dengar, bisa kayak gitu. Ini banyak banget. Ini beberapa contoh. Bisa pakai pertanyaan lisan juga boleh, dan lain sebagainya. Ini saya bikin buku ada 100 ide asesmen formatif. Itu teman-teman semuanya. Ya, itu asesmen formatif bisa dengan cara yang mudah seperti itu. Nah, terakhir, ya, jadi harapannya asesmen formatif itu, teman-teman semuanya, teman-teman bisa juga kok minta dari ChatGPT kayak tadi ya, berikan saya ide asesmen formatif untuk mengukur apa gitu, itu boleh. Kayak gitu. Kayak gitu caranya. Ya, berikutnya adalah asesmen sumatif. Ini juga yang paling penting. Yang penting juga, tapi menurut saya yang harusnya sekarang diubah, perbanyak asesmen awal sama formatifnya ketimbang sumatifnya. Nah, ini sumatif teman-teman semuanya. Asesmen untuk mengukur pencapaian murid terhadap tujuan pembelajaran. Apakah murid di akhir pembelajaran ya sesuai dengan tujuan pembelajaran atau jangan-jangan melebihi atau jangan-jangan kurang jauh gitu ya, seperti itu ya. Nah, ada banyak cara ini. Kalau teman-teman tadi tanya tekniknya apa aja, ada banyak. Bisa pakai project gitu ya, jadi teman-teman bikin project sama murid-murid untuk ngukur pemahaman murid terhadap tujuan tertentu. Bisa pakai presentasi, bisa unjuk kerja, bisa observasi, bisa tes tertulis, bisa jurnal, bisa tes lisan, bisa portofolio, bisa role play juga bisa teman-teman. Ini ya, ini yang bisa digunakan berbagai teknik yang teman-teman bisa gunakan untuk melakukan asesmen sumatif. Selama ini asesmen sumatif yang dilakukan mungkin biasanya asesmen yang berbasis tertulis ya teman-teman, pilihan ganda dan lain sebagainya. Padahal asesmen sumatif itu bisa banyak. Bisa pakai portofolionya selama proses pembelajaran, ada portofolio dari situ boleh. Ada role playing, bikin drama, itu juga boleh. Ya, setiap anak bikin presentasi itu juga bisa. Ada project, bikin kayak P5, pembelajaran berbasis project, itu juga boleh teman-teman semuanya. Gitu ya. Jadi apa atau dari proses pembelajarannya udah pakai find, imagine, do, share gitu. Itu yang dilakukan gitu. Find misalnya anak-anak nyari masalah yang ada di sekitar, ada kaitannya dengan pembelajaran matematika. Kemudian imagine, membayangkan solusi dari masalah yang didapatkan apa. Imagine do, bikin produknya, projectnya. Kemudian share, bagikan gitu. Bikin pameran karya, bisa kayak gitu. Itu yang bisa dilakukan. Ya, itu yang bisa dilakukan. Nah, ini sama kayak tadi misalnya teman-teman tertarik nih, ya. Misalnya saya akan membuat asesmen sumatif untuk mengukur pemahaman murid terhadap misalnya terhadap tujuan pembelajaran misalnya di atas ya di ini. Yang kayak tadi ya bisa minta dari ChatGPT juga kayak tadi ini aku coba minta bagian ini ya. Memahami rumus matematika melalui kelas 5. Berikan saya 5 ide asesmen sumatif yang bisa saya gunakan. Bisa kayak gitu. Bisa kayak gitu teman-teman semuanya. Nah, nanti tinggal diekspor. Kita lihat ya. 5 ide asesmen sumatif. Ujian tertulis itu boleh ya. Proyek model bangun ruang ini proyek bisa teman-teman. Jadi di proses pembelajaran bikin proyek model bangun ruang itu bisa. Laporan penelitian terapan itu juga boleh. Bikin penelitian ya. Nanti tinggal minta mana yang mau didetailkan. Tes praktik menggunakan alat ukur itu juga boleh. Terserah teman-teman bisa menggunakan yang mana. Terakhir ya.
kuis interaktif online. Gunakan platform pembelajaran ini bisa ya. Teman-teman tertarik bagian mana? Nanti sama kayak tadi. Saya tertarik nomor ini, silakan detailkan. Itu bisa kayak gitu. Gitu ya teman-teman semuanya. Tadi kita sudah belajar bahwa asesmen awal itu penting untuk menentukan pembelajaran yang seperti apa yang cocok untuk kebutuhan murid gitu. Kemudian kita tahu bahwa asesmen formatif digunakan selama proses pembelajaran untuk ngecek ya pemahaman siswa itu sejauh mana dan intervensi apa yang tepat kita lakukan. Apakah kita lanjut, kita gas gitu. Kita tahu dari asesmen formatif. Kemudian asesmen sumatif yang kita lakukan juga bisa beragam, nggak sekedar tes tertulis. Ternyata bisa banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengetahui pemahaman murid terhadap tujuan pembelajaran. Seperti itu teman-teman semuanya. Gitu ya. Oke, ini saya coba ada kuis sebentar sebagai formatifnya juga. Ini formatif ya, macam-macam assessment. Pakai kuisis teman-teman semuanya. Silahkan saya coba akan sebentar ini sinyalnya. Oke, mainkan dipimpin guru. Sebentar. Silahkan nanti teman-teman gunakan link. Sebentar ya. Saya perlu masuk terlebih dahulu ternyata. Ada kuis terlebih dahulu untuk teman-teman bisa apa namanya? Saya ingin tahu terlebih dahulu apakah penjelasannya dipahami teman-teman atau tidak gitu. Saya ngomongin assessment masa saya nggak menggunakan assessment sejak awal sampai akhir gitu. Kalau teman-teman lihat kan tadi full assessment ya. Oke, silakan klik link berikut teman-teman. Ya, silakan ikutin kuisnya. Silakan berikan nama teman-teman semuanya. Kita akan melakukan ini dulu ya, macam-macam assessment. Silakan Bapak Ibu bisa masuk. Oke, Pak Andika. Bu atau Bu ya, atau Pak ini. Andika Pratiwi. Baru satu orang yang masuk. Oke, Yuga, Kak Yuga. Atau Pak atau Bu ini, silahkan yang lain. Bu Afifah Nurul Inayah. Oke, 3 orang masuk. Bu Siva, Bu Lia. Oke. Ini baru ada yang masuk di kolom ini. Oke. 9 orang sudah masuk. Silahkan teman-teman yang lain. Oke, silakan. Oke, 10. Oke, kita mulai aja seadanya ya, Bapak Ibu semuanya. 11 orang nggak apa-apa. Kita mulai ke 12 orang. Kita mulai sesinya untuk macam-macam assessment. Mulai. Anda ingin menilai pemahaman awal siswa tentang materi baru yang akan diajarkan. Tindakan apa yang paling tepat Anda lakukan? Silakan teman-teman semuanya langsung masuk ke dalam materi, mencari tahu pemahaman murid, memberikan tugas murid dengan membaca buku, merancang pembelajaran yang seru dan bermakna. Silakan bisa dijawab. 15 orang. Oke. 26, 27, 25. 13 orang sudah menjawab, 14 orang sudah menjawab, 3 orang belum menjawab ya. Oke, waktunya 15 detik lagi. Oke. Kayaknya benar semua kah? Kalau benar semua nih saya. Oke, benar semuanya, tapi yang masih memimpin pertama ini semakin cepat jawab, semakin di atas ya teman-teman. Bulia tadi nomor 1. Oke, next. Pertanyaan kedua teman-teman semuanya. Ada 5 pertanyaan. Anda sedang mengajar topik baru dan ingin memastikan bahwa siswa memahami materi tersebut sebelum melanjutkan. Apa langkah terbaik untuk dilakukan? Oke. Menunggu hingga ujian akhir,
langsung berpindah ke topik setelahnya, melakukan cek pemahaman, membuat ujian terencana terkait topik tersebut pada waktu yang sudah ditentukan. 30 detik lagi. Belas, 15 detik, 13 detik. Satu orang belum jawab, akan satu orang siapa nih? 5, 4, 3, 2, 1. Wih, benar atau salah? Kita lihat teman-teman semuanya. Wih, Bulia belum terkejar ya ini ya. Oke. Yeay, salah, ada yang salah 4 teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini yang benar 17. Yes, benar. Jadi ini asesmen formatif ya, melakukan cek pemahaman dengan pertanyaan singkat. Itu bisa teman-teman semuanya. Ya, bukan membuat ujian terencana. Kalau terencana biasanya itu sumatif teman-teman semuanya. Oke, next ya. Anda ingin memahami aspek non-kognitif siswa Anda, seperti minat, motivasi, dan sikap terhadap pembelajaran. Sebelum memulai pengajaran, apa cara yang paling efektif? Melakukan tes EQ, memberikan soal, mengamati hasil, memberikan angket. Udah jelas nih dari jawabannya aja yang paling panjang mana gitu ya. Belas, 18, oke. Kayaknya waktunya kebanyakan ya. Saya langsung lanjut aja setelah ini biar ini 8, 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yes. Apakah Bulia masih memimpin? Oke, Bulia belum terkejar dari awal ini. Gokil. Oke, benar semuanya. Ye, asik. Next. Anda ingin menilai kemampuan praktis siswa Anda dalam menerapkan konsep yang telah dipelajari selama semester. Jenis asesmen sumatif berbasis kinerja apa yang paling sesuai? Ayo. Menyelenggarakan ujian asesmen berbasis kinerja ya teman-teman ya. Mengadakan presentasi di mana siswa harus menyelesaikan proyek. Melakukan tes pilihan ganda, memberikan tugas rumah yang kompleks. Oke, silakan teman-teman semuanya. 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. 20 detik lagi. 3 orang yang belum jawab. Assessment nih yang saya lakukan assessment nih. 5, 4, 3, 2, 1. Apakah ada yang salah? Karena tadi ada yang salah satu kayaknya, 1 atau 2 gitu. Kita lihat ya. Bulia masih belum terkejar, diikuti Bu Nuriani, Bu Monika hampir mengejar. Ada 4 yang salah ya teman-teman semuanya ya. Oke, ada 4 yang salah. Ini oke. Next. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan nomor 5, teman-teman. Setelah mengoreksi tugas, murid memiliki masalah yang sama. Apa ya? Oke. Oke. 16, 15, 14, 13, 12, 10,
98. Kita lihat teman-teman semuanya hasilnya seperti apa. Terakhir, oke. Kita lihat apakah Bulia masih. Wah, Bulia di detik terakhir disalib ya sama Bu Nuryani. Ye, benar semuanya. Seneng deh ini. Oke, yes, akhiri. Kita lihat kalau dilihat dari dari ini sih teman-teman kayaknya udah mulai paham ya. Eh, juara pertama ada Bu Nuryani, juara kedua Bulia, juara ketiga Pak Yoga. Tepuk tangan teman-teman semuanya. Oke, kita coba lewati. Nah, alhamdulillah teman-teman kalau dilihat dari sini pencapaian kita 85% tandanya apa? Kelas ini siap untuk lanjut ke materi selanjutnya itu. Ini pentingnya asesmen formatif tuh kayak gini teman-teman semuanya. Jadi dan kita tahu misalnya dari hasil analisis ini mana murid yang masih salah, salahnya di mana kelihatan. Ini saya nggak perlu nunjukkan muridnya ya gitu. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Ya pentingnya asesmen formatif itu untuk mengetahui itu semuanya. Gitu ya. Oke, udah hampir jam 3. Kita mungkin lanjutkan ke sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan teman-teman semuanya. Kita sudah belajar tentang asesmen awal, formatif, sama sumatif. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan bisa raise hand teman-teman semuanya dan silahkan ajukan pertanyaannya. Monggo ya Bapak Ibu ya. 2-3 pertanyaan silahkan sebelum menutup sesi ini. Atau jika sudah oke semuanya bisa kita akhiri sesi sore hari ini. Atau boleh di kolom komentar kalau misalnya nggak nyaman untuk menyampaikan pendapatnya, nanti saya jawab pertanyaannya teman-teman semuanya. Raise hand lebih oke karena bisa nyampein langsung ya, atau bisa tuliskan jawaban pertanyaan di kolom komentar. Monggo Bapak Ibu ya. Masih ada waktu sekitar 5-10 menit. Nanti kita lebihin deh 5 menit teman-teman semuanya. Silahkan ya. Alhamdulillah Bu Siva, insya Allah sudah paham, Mas. Senang banget aku. Monggo teman-teman semuanya kalau ada pertanyaan silahkan ya bisa diajukan. Semoga sih mulai harapan saya ya setelah ikut sesi ini teman-teman mulai ketika akan masuk materi baru akan terbiasa menggunakan asesmen awal. Itu yang harapan saya. Kemudian selama proses pembelajaran teman-teman tuh selalu bikin checkpoint. Checkpoint apa? Asesmen formatifnya teman-teman. Dan coba mulai explore deh asesmen sumatif yang beda kayak tadi. Explore-nya kalau teman-teman bingung, coba tanya ChatGPT gitu. Minta didetailkan kayak apa. Ya, bisa pakai proyek, bisa pakai kayak tadi portofolio, bisa pakai berupa presentasi dan lain sebagainya. Jadi yang mungkin selama ini UTS-nya pakai pilihan ganda, coba deh pakai project, bikin sesuatu yang beda. Coba deh pakai penampilan langsung murid gitu di depan kelas atau apa itu bisa diakomodir dengan cara kayak gitu. Dan sekarang sudah difasilitasi ya dengan kurikulum Merdeka teman-teman semuanya. Oke, saya tunggu 1 menit lagi. Kalau sudah tidak ada nanti mungkin saya akan ke closing statement pada sore hari ini. Sebentar saya coba bukakan ini. Oke, ini ya. Oke, saya coba langsung ke closing statement teman-teman semuanya. Semoga apa yang disampaikan hari ini teman-teman mulai kebayang ini. Terakhirnya ini teman-teman. Jadi semoga dari sesi hari ini hal yang paling mudah ini coba mulai misalnya teman-teman tuh selalu setiap ngajar tuh fokusnya sama sumatif, kurangi deh sumatifnya gitu ya. Yang diperbanyak mulai perbanyak formatifnya, bikin checkpoint yang banyak di setiap proses pembelajaran teman-teman di awal selama proses pembelajaran coba perbanyak teman-teman semuanya. Itu yang harapannya goal dari sesi sore hari ini. Kemudian teman-teman semuanya terakhir ini gitu ya. Ini kurang satu lagi kemarin di pelatihan beda. Ini teman-teman semuanya kalau misalnya hari ini dapat insight ya silahkan nanti bisa mention Instagram saya ya insight-nya apa, hal yang menarik apa, hal yang baru apa, mention ke Instagram saya Rizky Rahmat jangan jadi guru atau kampus pemimpin merdeka. Silakan posting di sosial medianya teman-teman ya, teman-teman semuanya.
Oke, mungkin kalau dari aku seperti itu, saya kembalikan ke Bu Erna. Bu Erna masih di sini ya, Bu Erna? Halo, masih Paki. Oke, Bu Erna, saya kembalikan ke Bu Erna. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak Rizky. Oke, teman-teman, kita kasih satu reaction buat Pak Rizky di kelas yang keren hari ini. Jempol. Oke, sebelum sesi ini saya tutup, saya mau izin share screen ya, teman-teman. Sebentar. Terkait mekanisme ini pendampingan. Bentar. Oke, apakah sudah terlihat? Masih loading ya? Masih loading ya, teman-teman? Masih loading, Bu. Iya, iya. Iya, masih loading. Kayaknya Ya, loading. ya, sebentar ya. Sinyalnya nih. Saya ulang lagi. Sudah terlihat, ya? Bu. Oke, baik. Nah, jadi tujuan pendampingan nanti itu seperti apa sih, teman-teman? Jadi untuk memberikan ruang diskusi bagi teman-teman Al-Irsyad untuk mengimplementasikan dan merefleksikan hasil pelatihan, juga untuk mendampingi teman-teman ikut ambil peran, ambil bagian dalam Temu Pendidik Nusantara ke-11. Udah diajakin kolaborasi ya. Nah, fitur dan gimana sih caranya gitu ya, fitur dan alokasi waktu pendampingannya gitu. Jadi kita akan ada 3 waktu gitu ya. Ada pendampingan di grup WhatsApp, ada pendampingan melalui sesi sinkron di Zoom, juga ada pendampingan mengikuti challenge Temu Pendidik Nusantara 11. Nah, di grup WhatsApp itu teman-teman bisa bertanya mengenai hal-hal yang butuh dikonfirmasi terkait refleksi implementasi hasil pelatihan. Jadi boleh banget tanya-tanya di sana. Kapan waktunya? Itu sepanjang masa pendampingan. Dan pertanyaan nanti akan dijawab oleh tim dari KPM dengan jangka waktu yang tidak terbatas. Jika ada urgensi, dapat menghubungi panitia dengan Japri. Jadi bisa Japri saya, bisa Japri juga Mbak Rosa, atau Bu Sari gitu ya, teman-teman. Nah, untuk pendampingan melalui sesi sinkron di Zoom, itu teman-teman bisa mengumpulkan secara kolektif hal-hal yang dibutuhkan dikonfirmasi terkait refleksi dan akan dibahas melalui sesi Zoom bersama tim KPM. Jadi udah didata dulu nih terkait apa aja sih yang butuh dikonfirmasi atau diklarifikasi gitu ya. Nah, kapan waktunya? Itu di bulan Maret dan bulan Juni. Jadi bulan Maret dan bulan Juni. Nah, gimana kondisinya? Itu tepatnya nanti akan dikonfirmasi sesuai kesepakatan tim KPN dengan Al-Irsyad gitu ya. Kemudian pendampingan mengikuti challenge Temu Pendidik Nusantara 11, teman-teman bisa menjadi bagian dari keseruan TPN ini melalui challenge Temu Pendidik Nusantara 11. Dan kapan waktunya? Insya Allah dimulai bulan Maret, tapi waktunya akan dikonfirmasi lagi ya. Karena penjelasan untuk TPN dan challenge ini juga informasinya belum lengkap, jadi masih menunggu informasi lebih lanjut lagi. Itu aja sih teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa belajar terus barengan bersama KPM ya teman-teman. Terima kasih banyak di sesi hari ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, izin live. Terima kasih. Sehat-sehat ya, Bapak Ibu. Makasih, makasih. Saya izin end meeting ya, Bapak Ibu. Foto. Atur nuhun.